Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu dengan melafalkan suratul Fatihah. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar Al-Quran, yaitu surat An-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Perilaku manusia menentukan harkat dan martabatnya dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dikatakan baik apabila perilakunya baik. Sebaliknya, manusia dikatakan tidak baik apabila perilakunya tidak baik. Jadi, baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Adapun tujuan mempelajari Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72 ini adalah diharapkan peserta didik mampu mengidentifikasi hukum bacaan Quran surat Al-Anfal ayat 72. Yang kedua, peserta didik mampu mengartikan Quran surat Al-Anfal ayat 72, dan yang berikut adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan Quran surat An-Anfal ayat 72 sesuai dengan kaidah tajwid dengan benar. Anak-anak, sekarang Ibu akan menayangkan teks bacaan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72, dan silahkan kalian amati secara seksama, dan setelah kalian amati, kemudian silahkan kalian tulis hasil daripada pengamatan kalian tentang hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 72, dan Ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk mempelajari materi secara seksama melalui WhatsApp, dan materinya Ibu sudah share di grup. Baik, untuk penjelasan ya tentang hukum bacaan atau tajwid menyangkut supaya kita di dalam membaca Al-Quran itu lebih baik lagi. Baik anak-anak, hukum nun mati dan tanwin itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu adalah idhar. Huruf idhar itu ada 6, yaitu hamzah atau alif, ha, ain, ha, ho, rin. Nah, sedangkan idhar maka harus dibacanya dengan jelas. Yang kedua, dari pembagian hukum nun mati dan tanwin itu adalah idgham. Nah, huruf idgham semuanya ada 6, dikumpulkan dalam lafaz yarmaluna. Idgham itu dibaca harus dengung, dan huruf idgham atau idgham itu dibagi 2 bagian. Yang pertama idgham bigunah yang hurufnya ada 4, yaitu ya, mim, nun, waw. Dan yang kedua adalah idgham bila gunah yang hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Apabila nun sukun, tanwin patah, tanwin domah, tanwin kasroh bertemu dengan huruf ya, mim, nun, waw, maka itu dibaca harus idgham bigunah. Dan apabila nun mati atau nun sukun, tanwin patah, tanwin kasroh bertemu dengan lam dan ro, maka itu harus dibacanya idgham bila gunah. Nah, di dalam kitab Tuhfatul Atfal bahwa idgham dibagi 2 itu adalah lakinaha kismani kismun yudgoma fihi bigunatin bian mu'ulima wasani idghamun bisitatin atas fiar ma'luna indahum qad sabatat. Nah, yang ketiga dari pembagian hukum nun mati dan tanwin itu adalah iklab. Yang hurufnya iklab itu ada 1, yaitu ba. Contoh seperti mim ba'di. Dan yang keempat dari pembagian hukum nun mati dan tanwin itu adalah ifa. Nah, ifa harus dibacanya itu dengan samar, dan huruf daripada ifa itu ada 15, yaitu selain daripada huruf idhar, idgham, dan
iqlab dan ikhfa dan iklab ya. Baik, kalian untuk mempermudah mencari informasi, silahkan kalian cari buku yang menjadi referensi ya tentang materi tajwid ini, atau mungkin bisa mencari di kitab Tuhfatul Atfal, atau mungkin di kitab Hidayatul Mustafid, atau juga bisa saja di media internet. Baik, untuk mengecek pemahaman kalian, Ibu akan memberikan soal dan silakan kalian kerjakan atau jawab sekarang juga. Setelah selesai, kirim melalui WhatsApp. Dan bagi siapa yang mengerjakannya betul semua, Ibu akan memberikan penghargaan berupa 2 jempol dan bunga sebagai apresiasi. Nah, anak-anak ini kayaknya sudah mulai masuk ke dalam WhatsApp Ibu, dan kita sama-sama memeriksa hasil daripada kerjaan kalian. Ya, kita jawab mulai nomor 1, yaitu hukum bacaan yang terdapat di dalam Quran surat An-Anfal ayat 72. Yang pertama yaitu wala yatihim min. Itu hukum bacaannya idgham mislen. Yang kedua, syai'in hatta, hukum bacaannya adalah idhar halqi. Yang ketiga, wa anfusihim, hukum bacaannya adalah ikhfa hakiki. Dan yang terakhir, yang nomor 4-nya adalah qaumim bainahum, yang hukum bacaannya adalah iklab. Dan jawaban nomor 2, yaitu isi kandungan Quran surat An-Anfal ayat 72, yaitu bahwa kaum muhajirin dan ansor telah memberikan teladan dalam mujahadah an-nafs atau kontrol diri. Nah, kontrol diri merupakan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Nah, menurut Al-Quran, nafsu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nafsu amarah, yang artinya nafsu yang mendorong manusia kepada keburukan. Yang kedua, nafsu lawamah, yaitu nafsu yang menyesali setiap perbuatan buruk. Dan yang ketiga adalah nafsu mutmainah, yang artinya yaitu nafsu yang tenang. Dan soal nomor 3 adalah jawabannya manfaat dan hikmah kontrol diri sesuai dengan kandungan Quran surat An-Anfal ayat 72 sebagai berikut. Yang pertama yaitu hati semakin bersih dan tenang. Yang kedua, memperoleh kebahagiaan lahir dan batin. Yang ketiga, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan amal soleh. Yang keempat, dijauhkan dari sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, dan sombong. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Yang keenam, mendapatkan hidayah yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tadi sudah sesuai dengan perjanjian Ibu, apabila ada yang betul jawabannya semua dari ketiga-tiganya, maka Ibu akan memberikan penghargaan, yaitu berupa 2 jempol dan bunga sebagai apresiasi. Apakah kalian ada yang betul semua? Baik, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian buat resume sebagai tugas dan nanti kirim melalui WhatsApp. Dan untuk tugas minggu depan, kalian hafalkan Quran surat An-Anfal ayat 72 itu. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran ini, Ibu sarankan kepada kalian agar tetap di rumah saja selama masa pandemi COVID-19. Anak-anak, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, kita tutup dengan melafalkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.